yang bersifat philosophical atau ada yang bersifat ada yang bersifat proposal. Kemudian ada yang bersifat itu. Kemudian berkembang lagi menjadi policy, kemudian retrospect, kemudian ada argumen itu melihat dulu Oke. Oh ya, aku emang lagi ganti itu ya, ganti sinyal ya. Sekarang udah nge-lag atau udah jelas? Sekarang udah lancar sekarang, Sir. Iya, itu lagi masa transisi ya. Oke. Mari. Ya. Jadi, as I told you, jadi sebenarnya ada transisi perubahan di situ. Oke. Mungkin jelasnya aku akan tulis di sini aja langsung. Kamu masih ingat nggak, Gus? Pernah aku share itu. Ada policy, kemudian ada retrospektif, sama satunya lagi apa? Do you remember? Lupa, Sir. Oke. Ya. Policy, kemudian itu namanya proposal ya. So, kemudian philosophical. Ini udah jelas pakai BP atau ganti nggak? Soalnya gimana? Ada klarifikasi, ada konfirmasi? Kemarin Kejelasan. saya tanya sama Pak Ajis itu kemungkinan besar BP, Sir. Tapi belum ada konfirmasi dari panitia. Menunjukkan komparatif. Mungkin ada policy, retrospektif, dan ada satu lagi aku lupa namanya itu. Dan yang ketiga itu yang versi sekarang. Ya. Oke. Jadi oke. Kalau proposal itu berarti jadi kita menyesuaikan proposal, berarti kita melihat bahwasanya sebuah mosi itu sedang diajukan, gitu ya. Jadi kemarin itu aku memberikan kalian kesempatan untuk building arguments. Dalam arti aku ada dua hal yang ingin aku assess. Pertama, aku ingin tahu bagaimana kemampuan untuk membuat argumen kalian. Dan yang kedua adalah kemampuan seberapa tahu kalian tentang membuat argumen yang benar. Gitu. Ya. Jadi kalau kita pahami dulu ya dari segi mosinya dulu ya. Itu mosinya adalah this house would. Ya. Jadi kita harus pahami arah mosi dulu. Karakteristik dari mosi itu dulu. Ya. Oke, proposal secara singkat aja. Proposal itu berarti mosi yang menunjukkan bahwasanya ada sesuatu yang ingin diubah dari status quo.
Status quo adalah keadaan saat ini, gitu ya. Biasanya mereka ditandai dengan kata this household, gitu ya. This household yang akan diikuti oleh kata kerja aktif apapun. Dewan ini akan menghapus, dewan ini akan melegalkan, dewan ini akan menambahkan, dewan ini akan membasmi, gitu ya. Jadi kata kerjanya itu aktif. Itu. Jadi mereka ingin berusaha menghilangkan, mengganti, merevisi ya sesuatu yang sekarang sedang terjadi. Means apa? Bahwa berarti keadaan yang saat ini terjadi adalah kebalikan dari apa yang ingin diubah dari emosi tersebut. Dewan ini akan melegalkan prostitusi. Berarti saat ini prostitusinya tidak legal. Itu ya. Filosofikal seperti apa? Filosofikal itu mereka tidak berdebat tentang sesuatu yang bersifat proposal. Means apa? Kita tidak berbicara tentang ini bisa dieksekusi apa enggaknya. Gitu loh. Kalau proposal kita bicara tentang teknis. Kita bicara tentang mekanisme. Gimana eksekusinya? Ini visibility-nya bisa nggak? Gitu ya. Mungkin nggak untuk dicapai. Gitu. Makanya kalau di proposal itu dilengkapi kontekstualisasi masalah itu dengan bagaimana nih proposal kan kalau misalnya sebagai pro ya kamu mengajukan proposal kan berarti langkah-langkahnya seperti apa itu ya kan kalau misalnya kamu mau melegalkan prostitusi kamu harus jelasin tujuannya ya seperti kayak kamu mau ngajuin inilah proker lah ya istilahnya tujuannya itu apa ini akan menguntungkan siapa itu kan kemudian mekanismenya kayak gimana ya itu tuh langkah-langkahnya ya kan itu. Tapi kalau filosofikal itu membahas baik, buruk, benar, salah, itu loh. Ya, jadi kita nggak terlalu pusing apakah itu bisa dieksekusi apa enggak, itu loh. Tapi itu banyak harms atau benefitnya nggak sih, kayak gitu. Proposal juga bisa ngebahas harms dan benefits ya. Tetapi kalau filosofikal itu lebih ke sesuatu yang abstrak, kayak gitu ya. Gitu, sesuatu yang abstrak. Baik, benar, baik, buruk, benar, dan salah. Gitu. Is it true? False? Is it good or bad? Simple. Gitu ya. Kemudian ada komparatif. Kalau komparatif seperti yang kalian rasakan kemarin itu ya. Jadi dewan ini this house vote, nah itu bisa kombinasi antara proposal atau philosophical, tapi mostly di situ proposal ya. Itu sesuatu yang dibandingkan pasti sesuatu yang mungkin terjadi secara apa ya? Apa ya? Maksudnya akan dieksekusi gitu ya. Mostly di proposal walaupun di philosophical juga pernah ada itu komparatif beberapa feedback yang aku berikan itu diantaranya berusaha untuk memportrays atau mengkritisi kalian dari segi kemampuan kalian untuk menemukan fitur yang sama yang dijadikan sebagai parameter penilaian yang adil untuk semuanya gitu agar akhirnya bisa apple to apple. Misalnya nih kalau kalian ngebandingin aku sama Bagus ngebandinginnya misalnya dari segi background pendidikan kalian mencari satu background pendidikannya bagus kayak gimana ya misalnya bagus pendidikan bahasa Inggris atau manajemen konteks masalahnya di sini nih masalah alam siapa nih yang paling dekat kayak gitu siapa sih yang paling diuntungkan di sini gitu jadi nggak bisa maksudnya apple to apple itu seperti itu jadi bukan berarti kayak gini nih bagus pintar di matematika Mr. Sunshine pintar di bahasa Inggris ini nggak apple to apple gitu ya jadi parameternya harus sama itu istilahnya itu ya membandingkannya harus sama nah kemampuan kalian untuk bisa mengakui ketidakmampuan atau kelemahan kalian itu juga sebenarnya bagus gitu ya dan itu kalian istilahnya itu merendah untuk melangit gitu kalian mundur sementara untuk mengcounter dengan alternatif itu dengan backup plans-nya seperti apa itu ya itu jadi setidaknya kalian sudah memiliki parameter ada beberapa parameter yang kalian ajukan gitu parameter itu mengajukannya gimana Mister mencarinya seperti apa oke. Misalnya ya kalian sudah mengekstrak benefits keuntungannya ya kan itu coba kalian cari ya misalnya kalian kan membuat dua sisi ya pro dan kontra itu kan kalian coba cari titik clash-nya itu ketemunya di mana di sisi mana kalian jadikan itu sebagai parameter gitu ya gitu di antaranya atau sebenarnya itu sangat terlihat banget ya misalnya kayak dewan ini
daripada melegalkan narkoba akan melegalkan rokok. Misalnya ya, konteksnya di negara di Mekah misalnya, di Timur Tengah. Itu kan. Nah, itu makanya jadi dari segi harms-nya misalnya ya kan, dari segi harms-nya itu. Dari segi misalnya satu ya dari segi harms-nya. Kemudian yang kedua dari segi long term impacts-nya gitu. Jadi kayak kita itu bisa ngira-ngira gitu ya. Apa parameter assessment yang seperti apa. Jadi mungkin kayak di narkoba long term impact-nya bakal lebih lama. Itu kan lebih bahaya daripada rokok. Mungkin. Nah, nanti tinggal di backup plan-nya gimana. Kayak gitu. Oke. Oke, sampai poin pertama dulu ada yang mau ditanyakan. Aman? Oke, lanjut ya. Oke, jadi komparatif nanti tinggal ditambahkan aja. Ya, kalau proposalnya, kalau misalnya itu proposal berarti kalian gunakan argumentasi berbasis proposal. Philosophical berarti kalian gunakan pertanyaan-pertanyaan yang philosophical. Ya, biasanya kalau di proposal itu pertanyaannya adalah this is urgency ya, urgency. Itu. Ini kalau di sini kita bicara tentang true false. False, kemudian di good apa? Urgency ini bisa ditambah dengan impact, ya, harm and benefit, gitu ya, harm benefits analysis, gitu. Oke. Selanjutnya policy ada retrospektif, ya, policy retrospektif. Oke. Jadi kalau policy sebenarnya sama, nggak ada bedanya sama yang awal, ya. Oke, aku kasih retrospektif juga sama, ya. Retrospektif. Oh ya, ada satu lagi, namanya actor type. Ini ya. Ciri-cirinya gimana sih, Mister? Ya. Kalau ini ciri-cirinya disebut ya, kerja aktif. Disebut. Disebut itu apa sih? Semacam dewan itu loh. Kemarin kan sempat aku kasih link kan, buat kalian untuk mendiscover apa sih awalan-awalan abbreviation yang ada di awal-awal setiap mosi itu. Ya kan, kalau kalian membuka linknya kemarin di pertemuan pertama mungkin ya. Di pertemuan kedua awal ya, ini pertemuan ketiga kan. Oke, ini harus believe that ya. Di sini juga masuk THS, THR dan tunjangan hari raya ya. This house regret, this house support ya, mendukung dan menyesali dan percaya. Itu kan bahasa-bahasa yang bersifat abstrak, bahasa-bahasa apa ya, passive verbs gitu loh ya, atau disebut dengan static verb. Itu sesuatu yang tidak terlihat eksekusinya. Ya, mendukung itu aku dukung kayak gitu kan. Ya kan. Menyesali kayak gitu tuh. Itu tuh ya. Jadi itu masuknya ke philosophical. Kenapa kamu sesali? Karena buruk, karena itu salah. Nah, kayak gitu kan. Gitu. Kalau proposal bahasanya, kenapa sih kita harus segera memindahkan ibu kota ke Palangkaraya gitu kan. Ini harus cepat ini, kalau nggak gini Jakarta nanti bakal kolaps, bakal tenggelam, hancur gitu. Ada urgensi di situ. Jadi bagaimana kita bisa mengkritisi ya argumen kita sendiri, itu seberapa kuat kita menajamkan pernyataan urgensi kayak gitu loh. Kalau misalnya nggak dipindahin sekarang gimana? Apa yang terjadi? Gitu tuh, ya kan? Itu ya. Bahkan ketika misalnya udah dipindahin ke Palangkaraya nih, terus apa di Jakartanya? Itu tuh, ya kan? Jadi kadang-kadang itu kita berhenti di apa ya? Berhenti di effect, tapi nggak ke after effect-nya. Gitu. Jadi misalnya kayak gini nih, ya. Kalau misalnya Jakarta dipindahin ke Palangkaraya,
ibu kota ya, ibu kota dipindahin ke Palangkaraya. Oke. Apa yang akan terjadi? Kira-kira di Jakarta apa yang akan terjadi di Jakarta? Macetnya berkurang mungkin. Oke. Itu kan satu ya. Nah, rata-rata kita itu cuma memberikan efek yang sebatas itu. Dampak Jakarta misalnya kemacetan akan menyusut, gitu kan? Ya kan, akan terjadi perpindahan menjadi sepi gitu kan. Tapi what's after that gitu loh, ya kan? Kemacetan menyusut itu nanti kita kaitkan lagi gitu loh. Kemacetan yang menyusut ini akan menjadi buat apa kayak gitu. Nah, itu tuh loh. Nah, itu nanti bisa direlate lagi untuk menciptakan akibat lagi. Itu yang selanjutnya akan kita bahas gitu ya. Oke. Nah, kemudian perkembangannya yang kedua yang selanjutnya adalah di policy ini, policy. Ya, di policy. Aku sebenarnya nggak pengen teorinya banyak-banyak. Habis itu nanti kita langsung latihan ya. Policy, retrospektif, sama aktor. Sebenarnya sama. Policy itu seperti proposal aja ya. Dia nama lain aja. Proposal. Makanya pertanyaan ini kalau misalnya kamu buat building arguments, urgency apa? Why it is urgent? Gitu. Kalau impact apa? What's the harms and the benefits? Tinggal cari aja. Jadi kalau misalnya building arguments, pertama itu langsung simple. Gitu. Langsung satu. What's the harm? What's the urgency? Why? Ya. Why is it necessary? Itu kan. Kemudian tambahkan why, what are the harms and benefits. Kan kalau kalian nonton kemarin kan ada kan dibahas. Ini juga masih bisa di-extend gantung dari scope siapa stakeholder yang kalian bahas di situ. Ya, baik ketika kalian menjadi pro dan kontra, ada pihak yang kalian defense dan kalian ingin hancurkan. Gitu. Ada majority people, ada minority people. Ya, bahkan di majority dan minority itu terbagi menjadi range yang berbeda. Ada mereka yang ekstremis, ada yang moderat, ada yang liberal. Gitu. Kita nggak hanya membahas radikal liberal itu hanya pada konteks keislaman atau misalnya yang kayak teroris, enggak ya. Environmentalis pun juga ada yang ekstremis, gitu kan. Politicians juga ada yang liberal, gitu. Bahkan masyarakat sendiri, tipe presiden, tipe negara itu juga ada di situ, gitu ya. Jadi jangan sampai terlalu dangkal memberikan atau menjelaskan pembagian hal tertentu. Semakin detail semakin bagus. Gitu. Jadi kita sebenarnya simply nggak butuh argumen yang banyak, tapi argumen yang dalam. Gitu ya. Jadi misalnya why is necessary karena ini akan meningkatkan ini, karena ini yang kedua karena ini akan meningkatkan ini enggak. Karena ini akan meningkatkan ini, di mana ini, contohnya ini. Bahkan bila ini tidak gini. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Kemudian why is it true or false? Gitu kan. Ya, nanti tinggal kalian sampaikan juga why is it good or bad. Good or bad biasanya kalian bisa ganti dengan justified. Boleh. Ya. Itu. Ya, bisa dipakai why is justified. Gitu ya. Dan kalau misalnya kalian mau spesifikasi seperti ini, boleh. Gitu. Jadi sekali lagi, pernah mosinya itu adalah philosophical. Gitu. Dan itu tentang di Turki semacam. Jadi di Turki itu kan dibuat peta gitu ya. Pada zaman dulu itu kayak dibuat peta gitu. Kan pernah dikolonisasi Inggris. Ada peta-peta kayak gitu. Aku kurang tahu pastinya kayak gimana. Atau itu tentang jalur sutra ya, aku lupa. Waktu di Malang saat itu. Jadi mosinya itu philosophical.
Itu UNER ketemu sama ITS Surabaya. Asian. Itu aku jadi chair. Enggak, jadi panel. Gitu kan. Nah, di situ eh jadi tim cewek lawan tim cowok. Dan pasti dalam debat itu ada posisi yang menguntungkan ya. Kalau pakai ini tuh bakal enak banget gitu kan. Itu. Tapi nggak 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 menjamin juga gitu kan. Tergantung. Itu misalnya kan jadi kayak gini, mentalnya harus benar-benar dibangun dulu. Ketika misalnya kayak waduh ini kan kayaknya dapet posisi susah banget ini ya itu tuh. Kayak aduh kayak bakal susah nih nyari ngebangun argumensinya, belum tentu kayak gitu ya. Selama kalian punya yaitu a set of critical thinking approaches and strategies, bisa gitu. Tinggal kalian itu semakin kritis itu semakin kita dibukakan cara untuk mengevaluasi itu. Mana loopholes-nya itu, mana kelemahannya itu kelihatan banget. Apalagi kalau kalian sudah kuat ya teknik debatnya itu, bisa aja nemuin kesalahan, bahkan mengada-ngadakan kesalahan. Itu yang kemarin aku bilang itu apa? Straw hat. Itu kan. Oke, what are the harms and benefit was the bad? Itu ya. Oke. Itu. Kalau misalnya komparatif nanti tinggal dibandingkan from the perspektif ini kayak gini, ya itu. Sedangkan ini kayak gini. Even if kayak gini, kayak gitu ya. Gitu. Oke. Dan juga yang penting dalam membuat argumen itu adalah dengan itu memberikan if analysis ya. Penting ya. Dia pengen nanti kita latihan lagi membuat arguments. Itu aku pengen kalian membuat arguments dari sisi ini semuanya. Kayak gitu. Even if analysis. Tapi nanti kalian tinggal sesuaikan aja. Karena nah ini nanti kan terhapus ini ya, perkembangan ini akan dihapus dengan yang terakhir yang now itu yang nomor 3 itu ya. Oke, kita kembali ke sini even if analysis. Jadi even if analysis itu berarti kita tuh kayak pertama kan kita break about ya gitu. Kalau break about maksudnya kalau ini akan kalau misalnya kita pindahkan ibu kota ke Palangkaraya, Jakarta bisa lebih fokus menjadi kota bisnis kayak gitu tuh ya kan. Bahkan ketika itu and even if it doesn't become a business center ya, it would be apa kayak gitu tuh. Jadi kayak kita tuh semacam promising something, tapi kalau misalnya it doesn't happen ya kita juga bakal ya itulah memberikan the least benefit yang bakal terjadi di situ gitu ya. Bahkan ketika misalnya para pelakor itu tidak dipunish, ya setidaknya mereka itu udah ngerasa intimidated gitu loh by the eyes of netizens everywhere they go, gitu misalnya. Gitu. Jadi even if jangan lupa gitu ya, even if analysis, bahkan bila pun itu juga bisa menunjukkan untuk apa the least konsekuensi yang bakal bisa diterima. Konsekuensinya bisa baik atau buruk, tergantung kalian memportraynya. Gitu ya. Even if analysis itu penting. Jangan lupa untuk mengkonkretkan mekanismenya juga itu. Makanya doing research dalam debat itu kalau kalian kenal sama Mas Rizal Kuda itu malah lebih brutal gitu tutornya gitu. Mas Rizal Kuda itu yang handle tingkat Jawa Timur itu di UNER ya, untuk university. Itu nggak tahu sih sekarang kayaknya sudah semakin itu kan kaderisasi itu. Nah kalau dia itu kalian harus setidaknya cari pilot project gitu ya. Jadi cari contoh konkret ini udah diaplikasikan di negara mana, seberapa itu dikembangkan, diaplikasikan, apa aja dampak-dampaknya, itu kalian harus collect semua data gitu. Karena kembali lagi tidak hanya masalah teknik ya, tetapi siapa yang menang data gitu. Untuk menang di debat itu juga bisa menang data. Siapa yang paling banyak tahu, dia yang paling banyak bisa menjaga namanya. Itu ya. Oke. Kalau misalnya kalian datanya kurang, ya kalian nggak bisa ngebantah lagi kan. Mikirnya apa? Gitu.
Gitu. Jadi penting banget punya satu teman yang wawasannya luas dalam debat gitu. Bisa aja nge-relate itu tuh penting ya gitu. Jadi mau nggak mau akhirnya kita harus research gitu. Kita akan tahu banyak hal yang tabu ya, yang benar-benar kita nggak mau baca itu dalam debat gitu. Ya, oke. Bahkan aku pun kalau misalnya walaupun aku anak economics, kalau misalnya aku nggak belajar debat itu aku nggak tahu tentang 10 principles of economics itu. Ya, gitu. Dan itu nggak tahu tentang teori-teori international relations. Ya kan, ada di situ, ada soft punishment, ada hard punishment, itu kan. Kemudian juga ada golden democracy teori, banyak banget, ya kan. Gitu. Ntar belum ke yang criminal justice system punyanya anak hukum. Itu kan, itu karena memang topiknya bermacam-macam. Itu, ya. Oke. Kita ke posisi yang kedua, di policy apa proposal. Ini sama ya, policy sama proposal sama. Tipe-tipe soalnya juga sama. Retrospektif itu nama lain dari philosophical. Ganti aja namanya. Ya, di Salzwood. Ya, retro itu kan berarti masa lalu kan. Ya, itu, cuma ganti namanya. Philosophical itu berarti sesuatu yang abstrak. Retrospektif berarti membahas masa lalu. Di sini yaitu karena seiring berjalannya waktu, kalau di poin nomor 2 itu THBT ya, mosi-mosi dengan THBT itu udah mulai hilang gitu. Disaus believe that itu udah mulai nggak kepake. Rata-rata disaus support atau disaus regret aja yang sering kepake itu. Itu. Walaupun ada satu lagi aku lupa. Gitu. Ya. Kemudian ada actor type motion. Actor type motion berarti emang pernah tren di zamannya. Jadi di situ itu ada aktornya gitu. Misalnya dewan ini akan melegal dewan ini akan misalnya ya, dewan ini akan menjadikan dewan ini akan memerger Poltek Perkelatan Indonesia Madiun dengan Poltek Nasional PNM gitu misalnya. Sebagai siapa? Ya, itu ya. Sebagai wali kota Madiun, dewan ini akan memerger ya Poltek Kereta Api PPI Madiun sama PNM Madiun. Gitu. Jadi itu beda konteksnya dengan dewan ini ya tanpa sebagai gitu ya. Dewan ini sebagai wali kota Madiun akan memergerkan dua institusi. Beda dengan dewan ini akan memergerkan dua institusi. Gitu. Bedanya gimana, Mister? Jadi kalau misalnya ada aktornya, disebutkan siapanya, letaknya itu bisa sebelum this house-nya itu atau setelahnya, atau bahkan di paling akhir sendiri, gitu ya. Sebagai wali kota Madiun dewan ini sebagai dewan ini sebagai wali kota Madiun. Nah, kayak gitu tuh. Tapi biasanya either di depan atau di belakangnya di house itu ya. Itu sih. Ya. Aduh, banyak teorinya ya, maaf ya. Oke. Jadi di situ ya, kalian berarti melihat aktornya gitu. Beda. Kalau misalnya itu masih belum ada aktornya, dewan ini akan menggabungkan, berarti kita ngelihat toh siapa otoritas yang paling tinggi yang bisa ngatur itu. Misalnya Menteri Pendidikan, itu kan, atau misalnya pemerintah yang paling tinggi, ya kan, benefit value apa yang diusung pemerintah untuk menggabungkan dua institusi tersebut kayak gitu toh, ya kan. Tapi ketika misalnya ada aktor di situ, ya, misalnya wali kota Madiun atau bahkan Pak Jokowi sendiri. Pak Jokowi sebagai Presiden Indonesia kayak gitu. Berarti kita harus mengukur apa sih yang diinginkan oleh si Jokowi gitu. Apa sih yang diinginkan oleh Wali Kota Madiun gitu. Benefitnya apa sih dia nge-mergerin dua institusi itu gitu. Ya karakternya, inclination-nya, kecenderungannya seperti apa. Kayak gitu. Ya kan? Harusnya apa yang terjadi kalau misalnya beliau nggak ke-merger gitu. Itu final purpose atau goals-nya itu apa sih beliau itu, karakter beliau, nah gitu tuh. Jadi semuanya harus dimergerkan ke situ. Jadi easy kalau misalnya ada suatu mosi kemudian lawan kalian gagal untuk mereverse benefit dan harms yang muncul dari sebuah mosi ke aktor yang muncul di situ,
Nah, itu gampang gitu ya. Kalau itu bisa langsung dikatakan irrelevant atau semua benefit dan harmnya itu invalid gitu. Karena itu apalagi kalau contrastly gitu ya. Contrasting dengan apa yang sebenarnya ingin di-achieve oleh si aktor itu. Gitu ya. Ya. Jadi apakah dengan eksekusi ini akan semakin dekat dengan tujuan yang ingin dicapai oleh aktor itu? Itu yang disebut dengan actual. Kemudian kalau yang now itu ya coba kalian bisa lihat ya yang di aku bilang di mana di video yang kemarin itu ada short statement, what does this look like, ya maksudnya adalah kan deskripsikan gitu ya, deskripsikan keadaan ini seperti apa, dramatisir ya, harmsnya itu seluas, setajam, se-horrible apa ya, why this true atau likely to be true, kenapa ini menjadi benar, why is this important, what is the outcome and point of the judgment. Itu means apa? Dengan pendekatan ini baik dari pembicara pertama dan kedua memiliki kesamaan komponen kayak gitu ya, kesamaan komponen. Jadi nyebutin satu argumen kemudian tinggal dijawab dengan seperti ini, why this true gitu. Jadi benar-benar tajam banget dan multivariate gitu loh ya, layersnya itu multivariate gitu. Karena yang pertama adalah short statement dulu gitu, kemudian baru dibahas dari beberapa pertanyaan yang berbeda gitu. Pendekatannya beda ya kalau sama yang nomor 2 tadi. Ini mungkin nggak kelihatan karena aku buka yang di YouTube, kalian buka di YouTube juga ya itu ya, di stop di menit 16.54 sekarang aku itu ya. Nah itu jadi kalau yang kemarin yang nomor 2 kan aku udah jelasin ya, itu pertanyaannya yang berbeda untuk statement yang berbeda nanti per layer-layernya gitu, sehingga tujuannya kayak gimana, dulu tuh ada istilahnya itu tim split gitu ya, jadi bagi-bagi tugas ya istilahnya, misalnya kita dapetin mosi yang policy ya kan di Southwood gitu, ya udah pertanyaannya kan berarti ada 3 ya, urgency, impact, sama mungkin kita bisa masukin aja why is justified. Tapi more importantly adalah di situ sih yang kedua itu. Ya udah nanti iya aku lupa satu lagi ya. Effectiveness. Oke, effectiveness. Itu di policy ya. Gitu. Jadi misalnya nih bicara pertama nanti aku bakal ngehandle dari segi efficacy, effectiveness-nya sama urgency. Kamu nanti bahas benefits dan harms. Ya, jadi memang perkembangannya seperti itu. Tapi sekarang beda. Setiap orang punya komposisi, punya similar privilege, gitu ya. Either kamu sebagai first speaker atau second speaker, kayak gitu. Ya, oke. Ya, ini masih lupa. Aku tambahin di sini. Kalau impact sini bisa masuk kedua-duanya ya. Ini aku lupa. Kalau ini menjadi ciri-ciri yang milik foto. Effectiveness. Dan apa enggak? Itu. Oke. Ya, now-nya nanti bisa dilihat di YouTube itu ya. Oke, aku sedikit jelaskan tentang effectiveness. Effectiveness seperti ini misalnya. Dewan ini akan melegalkan prostitusi ya. Ya kan? Tujuannya apa sih melegalkan prostitusi kira-kira? Kira-kira kenapa teman-teman? Kenapa kita harus legalkan prostitusi? Mengurangi kekerasan seksual. Mengurangi kekerasan seksual. Kekerasan seksual. Oke. Ini menjadi purpose kan, tujuan. Ya. Jadi kalau misalnya sebagai tim negatif, tim yang kontra, kalian harus lihat, oh, mengurangi kekerasan seksual ya tujuan kamu ya. Langsung dibalikkan modelnya, di reverse course gitu kan. Apakah mengurangi kekerasan seksual harus dengan melegalkan prostitusi? Kayak gitu loh. Akhirnya kamu akan menawarkan alternatif lain ya, yang lebih safe menurut kamu untuk mengurangi kekerasan seksual. Gitu kan. Misalnya doing campaign.
ya kan? Appreciating the whistleblowers, providing mekanisme yang bisa memfasilitasi mereka untuk menyuarakan lebih keras lagi pesan-pesan anti kekerasan seksual dimanapun, gitu kan? Nah, baru nanti kalian itu ukur mana sih yang lebih efektif untuk mengurangi kekerasan seksual, gitu. Efektif itu bisa berarti lebih cepat terjadi itu. Jadi kekerasan seksual itu akan lebih cepat terjadi kalau misalnya kita legalkan prostitusi atau doing campaign, gitu ya. Impactful, yang lebih besar gaungnya ke masyarakat, itu lebih cepat, lebih besar, lebih luas. Itu kalian bandingkan nanti. Itu dari misalnya kan dari tipe argument effectiveness. Gitu. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Oke, masih belum? Oke. Oh ya, siap. Kemarin maksudnya this house would direct. Apa itu? This house would direct apa? Kemarin? This house would direct environmental policy. Nah, ini perlu diperhatikan, makanya kan ada komen, kalian harus benar-benar hati-hati ya memportray bentar ya. Aku copy dulu. Biar kalian lihat di sini ya. Ini selesai ya tentang masalah ini. Ini emosinya ya. Kalau ini jelas-jelas apa policy ya di sini tipenya. Direct ini kata kerjanya ya. Jadi ada yang ngatain ini semacam policy, kebijakan lingkungan yang secara langsung. Direct itu artinya control atau manage. Selain artinya mengarahkan, itu juga bisa berarti control atau manage. Ya, dewan ini ya ya akan mengontrol atau akan mengatur ya kebijakan lingkungan ya yang terkait mitigation of climate change ya rather than prevention of climate change, gitu kan. Jadi sini kan komparatifnya dari mitigation sama prevention. Penting buat kalian untuk membandingin mitigation itu apa, prevention itu apa. Kalau mitigation itu kan berarti udah terjadi tapi bagaimana bisa dikurangi dampaknya. Prevention itu sebelum terjadi, gitu kan. Jadi mau yang mana nih? Direct lebih baik mana mendirect environmental policy towards mitigations atau ke prevention, itu ya kan. Oke. Nah, permasalahan selanjutnya yang kurang dibahas adalah given the trade-off. Ada kata kunci sebelumnya itu. Given trade-off. Given trade-off itu maksudnya seperti apa? Given trade-off itu berarti mengasumsikan trade-off. Trade-off itu berarti kan kayak semacam harga yang harus kamu bayar. Itu ya. Semacam kerugian, damage, harms yang harus kamu terima. Itu kan. Ya. Maksudnya apa? Berarti misalnya kita itu sudah tidak terlalu mempermasalahkan. Nah, itu tuh. Apakah masih mempermasalahkan kita itu menderita? Ya kan? Karena kita memang seeking a bigger dan more impactful advantage. Gitu kan. Nah, itu tuh. Nah, itu tuh. Jadi nanti bau atau arah dari argumen kalian udah beda gitu. Karena kalian sudah paham tentang trade off. Gitu. Beda ya sama yang sini ya. Kalau given trade off-nya ini dihapus, kalian masih memperkirakan harmsnya bakal gini banget. Itu bakal kayak gini loh. Jadi bener-bener consideration kalian ke harms itu bakal tinggi itu. Tapi kalau misalnya udah ada trade off kayak gini, kalian sudah memaklumi situ ya, bahasanya. Sudah memaklumi akan ada harms dan kita memang yaitu jadi kayak orang itu udah diberitahu ya merokok dapat menyebabkan kanker, tapi dia memaklumi karena dia konsen akan apa? Akan semua resiko itu. Dia siap menerima konsekuensi itu. Itu ya. Nah, seperti itu. Arahnya nanti juga beda ya. Dewan ini akan melarang merokok
sama memahami resiko kanker, gangguan kehamilan dan janin. Dewan ini melegalkan rokok kayak gitu tuh. Ya, dewan ini akan melegalkan rokok sama memahami ini dampak buruknya akan melegalkan rokok. Itu permisalannya yang lebih sederhana. Itu udah beda itu, ya kan? Considerations tentang harmsnya. Itu, ya. Tuh. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan, Sobat? Belum? Oke. Kalau misalnya belum ada, ini aku di chat ya. Oke. Iya, nanti aku pengen kalian yang menggunakan yang paling akhir aja, ya, yang menggunakan versi now. Soalnya kemarin nggak semuanya menggunakan versi now, gitu ya. Hanya dengan random gitu kan. Maksudku setelah nonton video, pasti kan kalian bisa mengikuti sesuatu, gaining something gitu kan, gitu ya. Jadi yang versi now, coba kalian buat sebenarnya sih ya, hari ini itu kita latihan ribet gitu. Cuma karena itu building argumentation-nya masih belum terset up gitu kan, nggak cukup dengan yang kemarin, makanya kita praktis lagi itu sih. Oke ya, jadi kita menggunakan yang versi now. Ntar aku coba screenshot, aku kirimin ke grup pola pembuatnya itu seperti apa. Jadi kalian tinggal ngejawabin aja poin per poinnya itu. Oke, sebelum kita latihan dan aku bentuk breakout room, kalian ada yang mau ditanyakan? Oke, aman? Oke, kalau misalnya pendekatan kali ini tuh agak sedikit beda ya dari yang sebelumnya. Mengapa? Kalau yang sebelumnya aku pengen membuat kalian familiar dulu tentang cara berdebat aja gitu ya, membuat kalian nyaman dulu sebelum nanti mikirin rigidnya bagaimana berdebat dengan sistem BP gitu. Sebenarnya sederhana, cuma ya agak bulat-bulat gitu kan. Tanya bagus itu. Gitu, sederhana tapi ya rumit ya, seperti wanita. Kayaknya pengalaman ya, Sir. Aduh. Iya, gimana ya? Cowok itu simpel, tapi dikatakan rumit. Cewek nggak terima ini. Oke. Oke. Aku screenshot dulu aja ya. Bentar. Bentar. Oke. Sambil nunggu, nggak ada yang ditanyain ya. So far so good. Excellent sih. Lebih ke sedang berputar-putar memahami sih, Sir. Iya, benar. Aku kuliah ini S2 juga kayak gitu. Teman-teman semuanya bisa memahami gitu. I'm trying to understand, sir. Apalagi ya kampus baru ya, yang rata-rata ini pegawai BI yang ngajarin ya kan. Jadi kayak apa bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya sangat bagus sekali gitu. Aduh, masih. Ya sebenarnya nggak mau gibah tapi ya terjadi. Oke, emosinya itu ya.
Oke, silakan semuanya sekarang pakai yang Pro aja ya. Semuanya pakai yang Pro. Di sini ada 9, ada 8 ya. Oke, jadi aku akan buat sekitar 2 aja. Oke, biar lebih banyak ya. Oke. Oke, silakan kalian analisa sendiri itu masuk yang kemana, atau sebenarnya kalau misalnya sudah ke poin yang ketiga tadi yang now, berarti udah kayak nggak perlu analisa sih, tinggal ngikutin aja polanya itu ya yang aku share di grup gitu ya. Oke, di sisa waktu 10 menit silakan. Ada 4 heads better than one kan. Oke, aku open all rooms, silakan kalian bergabung di sana. THR di South Regret ya. Kamu join yang di grupnya 3 ya, Gus ya. Di room 2 ya. Ini nanti berarti bikin argumen terus ditulis dikumpulin gitu, Sir. Iya, iya. Dikumpulin 1 orang aja natulen gitu. Ya. Jadi kayak biar cepet, mau dibagi-bagi nanti kalian juga bisa gitu. Ya. Bagi-bagi tugas, kamu nyari yang jawab nomor 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Boleh juga. Gitu. Oh, oke. Biar langsung